Anda memilih katakanlah Kanada yang mendekati Antartika kalau nggak salah, itu kan berarti dingin sekali. Anda siap nggak dengan situasi seperti itu? Dan pilih kebijakan imigrasi dan visa yang fleksibel. Contohnya, kita tahu kemarin Amerika sempat memberikan kebijakan yang cukup ketat terhadap penerima visa. Nah, ini tolong dipertimbangkan hal-hal seperti ini, ya. Kita tidak akan fokus di sini, kita akan fokus di interview. Ini adalah kehebohan yang terjadi kemarin ketika di batch 1 LPDP 2025 terjadi kenaikan poin. Ya, teman-teman, saya nggak tahu apakah teman-teman ini rata-rata masuknya reguler, tapi saya dapat informasi ada yang reguler juga, ada yang afirmasi juga, ya. Kalau reguler Anda bisa lihat, ya, dari yang tadinya 1000 menjadi 1200. Ini adalah poin yang cukup tinggi naiknya. Inilah yang membuat teman-teman kemarin gagal bagi teman-teman yang sudah mencoba batch 1. Karena poinnya dinaikkan. Daerah afirmasi juga dinaikkan, prasejahtera juga dinaikkan, Putra Putih Papua dinaikkan, TNI Polri dinaikkan, semuanya dinaikkan. Oke, ini hanya sekilas, silakan difoto kalau mau difoto. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia, komposisi penilaian. Komposisi penilaian itu adalah paling besar itu ada di substansi atau interview. Jadi, if you can conquer the interview session, so you will pass the LPDP proses. Ya, jadi kalau kamu bisa mengalahkan interview sesi, berarti kalian pasti lulus karena paling besar porsi untuk mendapatkan award itu ada di interview. Nah, ada keunikan dari LPDP ketika Anda sudah punya yang namanya LOE pada saat mau daftar, tapi ya Anda akan di skip tes skolastiknya. Jadi kalau Anda gagal nih misalnya nanti di batch 2 dan Anda pengen nge-apply lagi ke batch 1 di tahun 2026, pastikan Anda punya LOE dulu, unconditional, bukan conditional. LOE unconditional. Kenapa? Ketika Anda punya LOE unconditional, Anda akan di-skip bagian untuk tes skolastiknya. Oke, Anda tinggal fokus untuk ke interviewnya. Oke, ini dia. Kita akan masuk ke bagaimana tips and trick melakukan seleksi wawancara. Oke, mungkin teman-teman bertanya, Pak Dodi ini siapa ya? Kok bisa memberikan tips and trick? Oke, saya akan beritahu siapa saya. Saya adalah salah satu petingginya SAN. Saya Director SAN English. Kebetulan jabatan saya di SAN. Dan kebetulan anak saya adalah salah satu peserta yang lolos mengikuti seleksi dari beasiswa pemerintah, tapi bukan LPDP. Beliau masih S1 atau Bachelor, dia lolos untuk beasiswa Indonesia Maju, angkatan ketiga, dan sekarang beliau sudah berkuliah S1 di Wageningen University of Research, Belanda, mengambil food teknologi. Jadi, saya punya pengalaman terhadap anak saya sendiri, dan saya punya pengalaman terhadap anak didik saya yang melakukan konsultasi terhadap saya untuk S2 dan S3. Jadi, kenapa saya bisa memberikan tips and tricks? Karena itu. Yang ketiga adalah saya punya banyak teman. Kebetulan teman-teman saya ini menjadi interviewer LPDP. Jadi mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman saya ketika nanti Anda melakukan interview di sesi interview LPDP. Karena teman-teman saya kebetulan banyak menjadi interviewer. Saya banyak berkolaborasi dengan mereka. Terhadap anak saya juga saya perhatikan seperti apa prosesnya, dan terhadap anak didik saya untuk S2, S3 saya perhatikan sehingga saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Oke, kita mulai satu persatu. Pertama adalah persiapan fisik dan mental. Ini penting. Jangan kita anggap remeh ketika kita ingin melakukan interview, kita harus mempersiapkan si fisik dan mental. Pertama adalah fisik. Kita tahu bahwa interview itu sekarang sudah dilakukan melalui online ya. Dan kita tahu dalam interview itu pasti ada 3 orang. Baik itu dua psikolog atau satu akademik, atau 2 akademik, 1 psikolog. Ya, jadi kita pasti akan kebayang gitu ya, bahwa wah saya dikeroyok nih oleh 3 orang. Nervous itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sorry, kepencet. Nervous itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi mental tuh harus disiapkan. Ya, fisik juga jangan sampai demam, jangan sampai flu. Karena flu cukup mengganggu ketika Anda interview, Anda sedikit-sedikit tarik ingus gitu ya. Anda sedikit-sedikit mikirin ingus yang meler gitu, itu sangat mengganggu sekali, konsentrasi bisa bubar ya. Jadi tolong persiapkan fisik dan mental.
Yang kedua, seperti yang tadi saya berikan di awal, bahwa tinjau dokumen yang telah dikirim, pelajari kembali CV-nya, esainya, dokumennya dipelajari. Jangan sampai Anda digali di salah satu dokumen, Anda salah menjawab, karena Anda dinilai tidak siap untuk melakukan interview sesi, karena Anda salah menjawab, padahal itu yang Anda tulis sendiri atau yang Anda berikan sendiri dokumennya kepada mereka. Jadi tinjau dokumen yang telah dikirim. Ketiga, pahami rencana studi. Rencana studi ini jangan dianggap main-main. Jadi jangan Anda merasa bahwa Anda bekerja di PLN ini adalah sebenarnya beban yang diberikan kepada saya untuk saya belajar lagi S2 atau PhD karena saya nanti dituntut seperti ini. Jangan begitu pola pikirnya. Karena ketika Anda pola pikir seperti itu, pasti Anda tidak ingin mempelajari rencana studi lebih dalam. Anggap aja ini adalah suatu opportunity yang bisa membuat Anda punya nilai value lebih terutama dalam hal skills, dan Anda bisa mempelajari ilmu baru, dan Anda bisa menjadi expert di bidangnya, sehingga Anda sangat eager untuk mempelajari rencana studi. Contohnya adalah begini, ketika Anda ingin pergi ke salah satu university, katakanlah Anda ingin pergi ke UNSW di Australia, dan Anda ingin mengambil renewable energy. Anda harus pelajari itu, renewable energy yang ada di UNSW. Anda buka websitenya, and then, sorry, ada ambulan lewat, agak berisik. Oke, Anda harus buka websitenya UNSW, and then Anda buka itu jurusan renewable energy-nya, dan Anda lihat silabusnya, subjek-subjeknya apa aja yang dipelajari di situ. Kira-kira cocok nggak dengan apa yang Anda minati untuk Anda nanti belajar S2 atau nggak PhD-nya? Ya, dilihat apakah benar-benar cocok nggak. Dan ketika Anda cocok, Anda bisa menjadikan itu menjadi bahan jawaban kepada interviewer ketika menanyakan. Contoh, ketika Anda ditanya, kenapa Anda memilih UNSW dan kenapa Anda memilih renewable energy? Anda bisa jawab seperti ini contohnya, saya tahu UNSW adalah peringkat kedua di Australia setelah University of Melbourne. Jadi saya menganggap UNSW adalah top tier university di Australia. Dan yang kedua, saya kebetulan bidangnya adalah di PLN mengurusi hal tentang renewable energy, dan saya ingin mempelajari itu. Dan ada dua, tiga mata kuliah yang saya tertarik. Sebutkan mata kuliahnya apa. Saya tertarik dengan mata kuliah ini. Karena apa? Di situ mempelajari apa yang sedang saya lakukan di tempat yang saya lakukan sekarang. Yang saya kerja sekarang. Nah, itu Anda dinilai cukup memahami ya rencana studi yang Anda akan ambil. Ini yang kadang-kadang teman-teman tidak terlalu mendalami, sehingga kalian ketika ditanya rencana studi, Anda cuma bisa jawab, oh iya saya tahu UNSW itu adalah peringkat kedua di Australia. Terus kenapa Anda pengen ngambil energi? Karena memang sesuai dengan pekerjaan saya, Pak. Udah, that's it. Buat mereka itu tidak interest. Buat mereka itu tidak menarik. Ya saya tahu Anda sesuai dengan pekerjaan. Terus kenapa Anda ingin belajar itu? Ya tolong dipelajari lebih dalam. Maaf, so far sejauh ini kata-kata saya kedengaran? Ada hambatan? Tidak ya? Oke. Terdengar jelas. Oke, terdengar jelas ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang keempat adalah tunjukkan kesiapan akademik dan non-akademik. Nah, ini penting sekali nih ya. Kesiapan akademik automatically background, ya background apakah sesuai dengan apa yang Anda akan ambil. Tidak sesuai pun tidak masalah sebenarnya. Ya, tidak sesuai pun tidak masalah. Yang penting Anda bisa punya argumen bahwa memang akademik saya, katakanlah begini, Anda mengambil teknik industri di S1-nya ya, terus Anda ingin mengambil renewable energy. Itu kan more and less tidak sinergi antara teknik industri dengan renewable energy. Ya, mungkin Anda bisa mengatakan bahwa memang saya secara akademik saya tidak similar dengan apa yang akan saya ambil di S2, tapi pekerjaan saya mengurusi hal renewable energy, sehingga saya butuh ilmu itu untuk bisa membuat saya menjadi expert di pekerjaan saya. Kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk melakukan ekspansi bla 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 bla. Jadi mereka tahu bahwa kalau Anda mengambil jurusan ini dan ilmu ini akan berguna untuk paling tidak PLN. PLN itu kan berarti membangun bangsa kan. PLN ini kan badan usaha milik negara. Sehingga mereka tahu bahwa duit yang mereka kasih ke kalian itu bermanfaat buat negara. Jadi kesiapan akademik dan non-akademik itu harus dipersiapkan. Nah, non-akademiknya contohnya apa? Katakanlah gini,
mungkin tidak terafiliasi dengan pekerjaan, tidak terafiliasi juga dengan apa namanya akademik gitu ya. Biasanya ini teman-teman yang di luar BUMN, dia akan ditanya, kenapa kamu pengen ngambil mengenai entrepreneurship misalnya ya? Kenapa kamu pengen ngambil entrepreneurship? Ya dia bilang bahwa saya sekarang sedang melakukan penyuluhan. Saya bergabung dengan NGO, non-government organization, yang meningkatkan daya juang masyarakat di tiap-tiap provinsi, terutama daerah-daerah yang secara apa namanya rate tenaga kerjanya kurang, untuk kita tingkatkan menjadi seorang entrepreneurship, misalnya begitu. Ya, jadi kegiatan apapun Anda, ketika Anda melakukan di luar pekerjaan atau nggak di luar studi, contoh kayak kemarin saya punya anak didik dari Untirta ya, Universitas Tirtayasa Sultan Agung Tirtayasa Banten, dia pengen mengambil S2 tapi mengenai literatur. Saya tanya kenapa kamu pengen ambil literatur? Karena saya bukan mengikuti, saya membuat suatu NGO. Dia bilang saya membuat suatu NGO yang bergerak untuk mengajarkan literatur kepada teman-teman yang tertarik dengan literatur khususnya Indonesia. Jadi mereka mengajarkan literatur kepada teman-teman asing yang tertarik dengan literatur Indonesia. Dia ingin mempelajari ilmu literatur secara global. Itu apakah bermanfaat ketika ditanya dan diberitahukan kepada interviewer? Itu bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena Anda punya nilai plus. Anda punya nilai plus dari apa yang kalian lakukan tiap hari. Jadi Anda punya suatu poin plus yang Anda lakukan tuh punya nilai plus. Sehingga mereka melihat bahwa, oh nih orang selain dia pakar di bidangnya, ternyata dia punya kontribusi yang nyata terhadap masyarakat. Kontribusi nyata terhadap masyarakat itu paling banyak secara rate ya, paling banyak dipilih untuk mendapatkan awardee. Saya bisa katakan seperti itu karena semua anak didik saya yang punya kontribusi terhadap masyarakat, semuanya lulus awardee-nya. Saya sudah mendidik anak didik untuk mengikuti LPDP itu lebih dari 50 orang, dan rata-rata yang punya kontribusi nyata terhadap masyarakat itu mendapatkan awardee. Karena mereka ingin apa yang Anda lakukan tidak bermanfaat hanya untuk Anda sendiri. Ketika Anda melakukan sesuatu, khususnya studi di luar negeri itu hanya bermanfaat untuk Anda sendiri, secara point of return-nya, ya, point of return dari investasi yang mereka lakukan terhadap Anda, itu hanya akan berguna untuk Anda. Tapi ketika Anda punya kontribusi terhadap masyarakat, point of return-nya atau point of return revenue-nya itu akan berguna 1,5 miliar untuk mungkin 100 orang, mungkin 100 orang. Ilmu yang Anda dapatkan bisa kalian share untuk 100-200 orang. Makanya kontribusi kepada masyarakat itu penting. Non-akademik itu maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke 5 dan ke 6. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan sebelum kita bertanding ya. Kalau kita mau latihan, mau lomba renang ya kita pasti harus latihan renang. Kalau kita mau lomba lari, kita pasti harus latihan lari. Nah, biasakanlah sebelum menghadapi interview, sebulan sebelum atau 2 minggu sebelum Anda latihan menjawab pertanyaan. Pilihlah orang yang Anda segani untuk menjadi lawan bicara Anda. Jangan kamu pilih teman yang kamu biasa berguyon atau biasa bergaul sama dia, karena kamu tidak akan segan, tidak akan ada proses tekanan mental. Tapi kalau Anda pilih bos kamu untuk menjadi pairing partner kamu untuk latihan menjawab pertanyaan, kamu pasti ada mental pressure. Karena itu yang akan terjadi ketika Anda akan melakukan interview session, bukan? Anda akan punya mental pressure. Jadi pilihlah orang yang Anda segani untuk melatih menjawab pertanyaan dan lakukanlah simulasi wawancara. Lakukanlah role play dengan beliau. Karena semakin sering Anda melakukan role play, Anda semakin terlatih. Nah, bahan apa yang dilihat? Lihatlah bahan esai, lihatlah akademik Anda, lihatlah rencana studi Anda, itulah yang dijadikan bahan untuk role play, untuk bertanya. Ya, lihatlah CV Anda, karena CV biasanya juga digali, gitu ya. Jadi itulah yang dijadikan bahan role play Anda untuk melakukan role play. Lanjut, kita masuk ke slide berikutnya, sorry. Nah ini dia, beri jawaban spesifik dan detail. Susun rencana kontribusi karir dan jelaskan dampak ke masyarakat. Saya selalu bilang ke anak didik saya, kalau Anda mau lulus sesi interview dengan LPDP,
kalian jawab paling ciamik di poin 789 ini. Karena poin 789 ini adalah poin yang membuat Anda bisa mendapat awardee. Ya. Kenapa saya bilang lebih fokus di 789? Karena 789 inilah yang ingin diketahui oleh mereka. Selain poin 10 ya, nanti saya jelaskan poin 10. Jadi 789 itu kalau kita bicara kontribusi dia bisa meluluskan awardee, ini 789 ini bisa dikatakan 80% lah yang akan meluluskan Anda menjadi seorang awardee. Pertama adalah berikan jawaban spesifik dan detail, ya, hindari jawaban umum. Seperti yang tadi saya bilang, ketika Anda ditanya kenapa Anda ingin mengambil renewable energy, Anda hanya bilang bahwa ya karena memang sesuai dengan pekerjaan saya renewable energy itu. That's it. Not enough. Itu tidak cukup. Anda harus berikan alasan kenapa Anda mengambil renewable energy dan kenapa Anda bisa yakin bahwa renewable energy itu cocok dengan Anda. Beri jawaban spesifik. Mata kuliahnya tolong, kalau memang perlu disebutkan, sebutkan. Ya. Dan kenapa Anda tertarik dengan mata kuliah itu? Apa relasinya, apa hubungannya dengan apa yang Anda kerjakan mata kuliah itu? Jadi beri jawaban spesifik dan detail. Jangan hanya sekedar apa adanya aja. Susun rencana kontribusi dan karir. Nah, yang poin ke-8, dari apa yang telah kalian pelajari nanti di S2 dan di S3, kalian tuh nanti ingin punya planning apa ke depannya? Khususnya di bidang pekerjaan Anda. Anda pengen ngapain? Misalnya Anda diberikan suatu proyek ke depannya untuk mengembangkan panel solar ya. Panel solar dari matahari ya. Jadi Anda diberi kepercayaan untuk mengembangkan itu di daerah Indonesia Timur, panel solar matahari. Gitu ya, karena daerah Indonesia Timur khususnya NTT itu banyak sekali matahari. Anda diberi kepercayaan untuk mengembangkan panel solar dan Anda mempelajari renewable energy. Ya, kalian jelaskan bahwa saya tuh ditugaskan untuk mengembangkan panel solar nanti di daerah NTT karena memang kita khususnya PLN wilayah sana sedang difokuskan untuk itu. Sehingga saya perlu mempelajari renewable energy. Seperti itu contohnya. Jadi Anda jelaskan kontribusinya ke depan dan karirnya seperti apa. Kalau Anda di luar dari PLN, Anda jelaskan kalian setelah mempelajari ilmu itu akan berkontribusi apa yang related dengan poin nomor 9, punya dampak ke masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya bahwa semua rata-rata yang mendapatkan awardee itu 80% adalah orang-orang yang punya dampak ke masyarakat. Kalau Anda, kemarin saya baru aja melakukan konsultasi dengan salah satu mahasiswa. Dia kebetulan tidak punya aktivitas selain kuliah. Dia belum bekerja dan dia pengen ngambil PDP. Bukannya mematahkan semangat, saya langsung bilang sama dia, better you cari pengalaman dulu di NGO, better you punya pekerjaan dulu baru apply PDP. Kenapa Pak? Karena Anda tidak punya kontribusi apapun terhadap negara ketika Anda disekolahkan oleh LPDP. Most likely Anda tidak akan dipilih oleh mereka untuk pergi ke luar negeri karena you don't have any contribution terhadap society, terhadap masyarakat sekitar, gitu loh. Jadi mereka itu pasti akan memberikan kepada orang-orang yang punya dampak ke masyarakat. Ya, jadi 3 ini 789 ini plus 10 ini adalah 80% Anda akan diterima untuk mendapatkan awardee jika Anda bisa menjelaskan dengan baik. Yang 10, kenapa kendalikan emosi dan tetap tenang? Apa hubungannya, Pak? Kok kendalikan emosi dan tetap tenang ini bisa membuat saya diterima atau tidak? Ingat, Anda itu diinterview oleh 3 orang. 3 orang itu terdiri dari 2 psikolog atau 1 akademik, atau kebalikannya, 2 akademik dan 1 psikolog. Nah, orang psikologi, dia akan menggali dari sisi poin nomor 10. Orang psikologi. Kenapa? Karena mereka tidak mau ada kejadian-kejadian. Contoh ya, saya beritahu kepada teman-teman, beberapa yang mendapatkan LPDP awardee itu ketika sudah belajar, mereka stres, ya terutama teman-teman bachelor ya sama S2. Mereka stres akhirnya tidak mampu mengendalikan dirinya, membuat dirinya bisa terstruktur cara kerja atau cara belajarnya, sehingga mereka tidak berhasil mendapatkan gelar S2-nya. Bahkan ada yang sampai di DO. Saya tahu tuh ada yang sampai di DO gitu ya. Nah, ini adalah tugasnya si psikologi.
Tugasnya psikologi untuk mengukur seberapa siap kamu punya mental, seberapa siap kamu punya emosi, dan seberapa siap kamu menghadapi realita. Nah, ini adalah tugasnya psikolog yang akan mewawancarai kamu. Dia akan contoh ya, Anda sudah bagus dari segi 789, Anda sudah bisa menarik perhatian mereka dari segi kontribusi, rencana karirnya, ya, jawabannya juga detail. Tapi ketika Anda digali dari segi psikologi dan Anda punya, maaf ya, permasalahan di mental atau enggak bisa dikatakan Anda tidak siap untuk menghadapi tekanan, Anda belum tentu dapat awardee. Itu pernah terjadi di salah satu teman dari anak didik saya. Jadi anak didik saya itu punya teman, wah dia luar biasa. Dia diterima di University of Stanford, ya. University of Stanford kan kita tahu semua dia Ivy League. Dan dia pernah berkali-kali punya kontribusi terhadap NGO karena dia punya proyek sosialnya cukup banyak. Somehow dia nggak lulus LPDP-nya. Kenapa dia nggak lulus LPDP-nya? Setelah kita pelajari dan saya tanya ke teman-teman saya, kenapa ada case seperti ini? Dia ini sudah hebat secara akademik, diterima di University Stanford, secara background juga dia udah hebat, kenapa ada case seperti ini dia tidak lulus? Ternyata jawaban dari teman-teman saya psikologi, dia bilang bahwa, oh saya tahu Pak kasus ini. Karena anak ini tidak pernah kalah dalam hidupnya, tidak pernah lose dalam hidupnya. Jadi ketika saya gali bahwa anak ini apakah siap nanti ketika mengalami suatu kegagalan, dia nggak siap, Pak. Dia nggak siap dan kita melihatnya bahwa anak ini punya jiwa tidak mau kalah. Sehingga teman-teman tuh mengambil kesimpulan bahwa ini bahaya kalau kita kasih awardee. Kalau kita kasih awardee bahaya. Dan memang benar, saya tidak perlu sebut siapa orangnya, tapi ketika orang ini dinyatakan tidak lulus, oh, dia melakukan yang namanya black campaign ya terhadap LPDP, baik itu di medsosnya, ke teman-temannya. Jadi kita jadi melihat, oh ya benar, ini orang mentalnya agak sedikit terganggu. Ketika dia kalah, dia tidak bisa menerima itu. Nah itu tugas psikologi. Jadi be careful dengan jawaban-jawaban yang sifatnya psikologi. Contoh kayak saya kasih contoh anak saya ya. Anak saya ini adalah anak saya satu-satunya. Kita hanya punya satu anak dan dia cewek. Pada waktu di interview di Beasiswa Indonesia Maju, dia ditanya begini, kamu itu anak tunggal kan? Iya Pak. Kenapa kamu yakin orang tua kamu mengizinkan kamu untuk mengambil S1 di luar negeri? Jawaban anak saya, Pak, saya dari SD, SMP, SMA. SD saya ikut exchange student ke Singapura, kelas 4 SD. Kelas 2 SMP saya ikut studi exchange ke Bangka Belitung. Dan kelas 2 SMA saya ikut student exchange ke waktu itu ke Turki. Jadi saya pasti diizinkan oleh orang tua saya, karena saya dari kecil sudah dilatih untuk itu. Terus yang kedua, dikasih pertanyaan psikologi lebih dalam lagi. Anda anak tunggal. Ketika Anda pergi ke luar negeri dan orang tua Anda sakit keras, yang sangat bahaya, dan Anda dikabarkan mungkin orang tua Anda tidak akan lama lagi hidup di dunia, apa yang Anda lakukan? Jawaban dia cuma satu, dia bilang bahwa, saya tahu, saya sebagai manusia, saya sedih pastinya, tapi saya tahu sebagai penerima award di LPDP, saya harus bertanggung jawab. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan bertanya kepada kampus, boleh nggak saya pulang? Jika saya boleh saya pulang, saya akan pulang menemui orang tua saya dan menyelesaikan masalah di Indonesia. Jika saya sudah selesai, saya balik lagi untuk kuliah. Jika saya tidak boleh pulang, saya akan tetap kuliah. Itu jawaban anak saya. Believe it or not, itu jawaban anak saya. Saya mendengar kabar itu langsung, ini anak saya kok bisa menjawab seperti itu. Tapi alhamdulillah, dia bisa menerima gelar beasiswa Indonesia Maju. Most likely seperti itu ya. Yang terakhir adalah poin 11 dan 12, pastinya kita harus meminta pertolongan kepada yang membuat kita sebagai manusia, yaitu Tuhan ya, bahwa kita berdoa, berpikir positif, dan yang terakhir menggunakan metode STAR dalam menjawab situation, task, action, dan result dari setiap poinnya. Belum selesai, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Habis itu kita tanya jawab, silahkan tanya apa aja, saya akan jawab. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah indikator pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan kepada Anda. Jadi dari pengalaman anak didik saya dan beberapa orang yang konsultasi kepada saya, ini saya ambil suatu
9 poin yang menjadi indikator yang kira-kira akan menjadi pertanyaan Anda. Pertama adalah pola pikir strategis Anda. Ya, kekuatan mental juga akan ditanya, itu yang tadi saya udah contohkan melalui anak saya. Pemecahan masalah juga akan ditanyakan, ya. Kekuatan rencana tadi saya sudah dipinning di situ, orientasi pada kemajuan itu seperti apa, ya, kira-kira untuk Anda tuh akan ada apa dan untuk lingkungan sekitar itu gimana. Kemampuan bahasa, ini kemampuan bahasa penting. Ini yang sering terjadi di teman-teman LPDP pada saat interview. Anda kan pasti akan pergi ke luar negeri ketika Anda ingin mengapply ke luar negeri, oke? Dan tidak mungkin Anda ketika kuliah di luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari Anda berkuliah, betul? Nah, pada waktu itu biasanya interviewer itu akan nanya pakai bahasa Indonesia. Dia akan nanya pakai bahasa Indonesia dan pasti Anda terpancing untuk menjawab pakai bahasa Indonesia karena Anda berpikir bahwa ini interviewernya asik nih pakai bahasa Indonesia aja, saya jawabnya pakai bahasa Indonesia aja deh. That is wrong. Kalau Anda pengen pergi kuliah ke luar negeri, Anda ditanya pakai bahasa Indonesia, Anda jawabnya harus pakai bahasa Inggris. Ketika Anda jawab pakai bahasa Indonesia, nilai Anda langsung berkurang. Itu adalah salah satu pancingan kepada Anda untuk membuat Anda siap nggak bahwa Anda itu sudah tahu apa yang harus Anda kerjakan. Karena kalau kamu sudah tahu bahwa mau ngambil S2 di luar negeri, kenapa Anda jawabnya pakai bahasa Indonesia? Itu langsung nilainya berkurang. Ini yang ngasih tahu adalah interviewer yang ke saya. Mereka selalu memancing dengan bahasa Indonesia. Habis itu Anda jawab dengan bahasa Indonesia. Most likely Anda nilainya akan berkurang. Karena apa? Karena kalian sebenarnya ditanya pakai bahasa Indonesia, ekspektasi mereka tetap menjawab pakai bahasa Inggris. Ya, yang lainnya adalah kekuatan rencana pengabdian yang seperti saya bilang tadi ya. Harus punya dampaknya ke masyarakat. Yang terakhir adalah kemampuan akademik dan kepercayaan diri. Tetap jangan sampai kelihatan gugup, pede aja menghadapi semuanya. Ya pakai ilmu nothing tulus lah, pakai ilmu ikhlas. Ya mudah-mudahan diterima, kalau nggak diterima ya sudah, kita coba lagi tahun depan. Ya, itu kira-kira indikator tes substansi yang saya saya berikan kepada Anda. Buat teman-teman, ya, ini ada melalui SAN untuk mengambil LOE-nya dan universitinya, kita akan kasih uang saku sebesar $300. Ya, dan bagi teman-teman yang belum siap secara IELTS atau nggak Duolingo, kita ada program 100 jam preparation untuk IELTS gratis. Ya, jika teman-teman butuh semua ini, silakan hubungi saya. Nomor telepon saya ada di nama saya yang ada di dalam Zoom ini. Oke, kita buka sekarang sesi tanya jawab. Monggo, siapa yang mau jawab bisa menulis di chat atau bertanya langsung, monggo. Silakan. Izin, Pak. Oke, suaranya kurang kencang, Mas. Sorry, Mas. Saya ramas ini. Baik, Pak. Izin, Pak. Abdul Hafiz, Pak. Oke, Pak Abdul Hafiz. Gimana, Pak Abdul Hafiz? Dari UID Aceh, Pak. Iya, boleh, boleh. Nah, saya agak ada pertanyaan satu nih, Pak, terkait dengan manfaatnya untuk masyarakat, gitu kan, Pak? Ya, ya, ya. Nah, jadi istilahnya saya kan fokus di akuntansi nih, Pak. Background akuntansi. Nah, rencana kan kemarin juga ada ikut untuk IELTS-nya, cuman belum mencukupi skornya. Nah, misalnya nanti wawancara nih, Pak, ditanyakan apa manfaatnya untuk masyarakat. Nah, sementara kita kan fokusnya di akuntansi. Nah, kemarin juga kantor mengarahkan kalau bisa kita berhubungan dengan riset proposalnya itu berhubungan dengan renewable energy. Nah, secara akuntansinya mungkin kan dominannya fokusnya di pencatatan saja, Pak. Nah, untuk menyikapi yang pertanyaan seperti itu kira-kira harus seperti apa, Pak, ya ininya? Jawaban harus yang tidak berdampak langsung dan berkaitan langsung dengan masyarakat gitu, Pak. Oke, biasanya pertanyaannya tidak langsung seperti itu sih, Mas. Itu udah pasti, definitely biasanya pertanyaan tidak seperti itu. Biasanya pertanyaannya akan bertanya begini. Oke, Anda pengen ngambil akuntansi. Terus, saya kenapa mesti ngasih award ke kamu ya? Manfaatnya buat negara apa? Dia pasti akan nanya gitu. Atau enggak, apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu belajar akuntansi di negara itu, di university itu? Nah, tidak perlu langsung dampaknya ke masyarakat, itu tidak perlu, karena memang ada beberapa jurusan yang memang tidak punya dampak langsung ke masyarakat, contohnya kayak akuntansi ya.
Tapi Anda bisa mengatakan bahwa dengan saya mempelajari ilmu akuntansi ini, saya bisa mengerjakan pekerjaan saya itu lebih detail, lebih wide dari segi pekerjaan, sehingga saya bisa menyelesaikan apa yang seharusnya dikerjakan oleh 2-3 orang oleh saya, atau saya bisa mengembangkan suatu model baru yang saya ajukan kepada atasan, sehingga atasan saya bisa menggunakan model ini untuk lebih efektif lagi di dalam bekerja di lingkungan kita. Nah, hal-hal seperti itu aja bisa menjadi poin plus. Ya, kalau memang Anda tidak punya jurusan yang punya impact langsung, Anda harus punya nilai plus. Ketika Anda sudah belajar, Anda tuh nilai plusnya apa? Jangan sampai Anda ketika ditanya, yuk kita kasih duit 1,5 juta, 1,5 M atau 2 M untuk kuliah ke luar negeri, and then apa impact-nya buat kamu? Terus Anda tidak bisa jawab. Ya, karena saya ingin menaikkan skill saya dan ingin menaikkan gelar saya sehingga saya punya karir yang jelas terhadap hidup saya. Oh, itu jawaban paling salah. Kenapa? Karena Anda egois. Anda mengharapkan negara membayar Anda, tapi Anda hanya memikirkan diri Anda. Jangan sampai itu yang kamu jawab. Begitu ya. Berarti Baik. berdampak untuk lingkungan kantor sekitar juga boleh berarti Pak ya? Betul, betul. Oke, Ya, baik, jangan Pak. sampai Anda menjawab bahwa saya punya nilai plus untuk karir saya. Oh, itu jawaban paling egois dan paling salah. Iya, siap Pak. Buat apa negara membiayai Anda cuma untuk diri Anda sendiri? Oh, ya. Oke. Baik, Itu ya. makasih Pak. Ada Makasih, Pak. siapa lagi ini? Ada yang angkat tangan, ada Mas Egi. Mas Egi dulu ya. Silakan Mas Egi. Ya. 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 Contoh. Hmm. Betul. Oke, Mas Segi, pertanyaan pertama itu adalah salah satu bentuk pertanyaan di mana Anda dites kesiapan Anda mengetahui rencana Anda. Jadi itu salah satu contoh bentuk pertanyaan Anda dites itu sebenarnya. You sebenarnya punya rencana itu, lo bisa standing dengan rencana itu nggak? Bisa punya argu yang kuat nggak? Sebenarnya dia hanya memancing sebenarnya. Ya, dia sadar bahwa setiap manusia punya kekurangan. Kadang kita kurang informasi, ternyata ada teknologi yang lebih baru yang dimana kita tidak tahu bahwa itu teknologinya lebih murah. Tapi tujuan dia menginterview itu bukan untuk membuat Anda menjadi labil. Tujuan dia interview adalah dia ingin tahu nih, ini orang punya research, sudah yakin nggak dengan researchnya? Ini orang punya research, sudah yakin nggak dengan impact-nya? Ketika Anda jawab kekeh bahwa saya tetap menggunakan research metode ini karena saya yakin A, B, C, D, E, saya bisa lakukan ini dan impact-nya seperti ini, oh dia akan menganggap, oh you punya pendirian oke secara psikologi, ya, dan you secara akademik tahu apa yang Anda akan harus kerjakan. Apa yang Anda akan kerjakan, bukan harus kerjakan, Anda akan kerjakan. Jadi dia sebenarnya pertanyaan seperti itu sebenarnya mengetes. Anda tahu nggak apa yang tadi, yang ini nih, masuk ke poin ketiga, pahami rencana studi yang ada di dalam slide saya ini. Dia mengetes rencana studi kamu. Anda tahu nggak apa yang Anda kerjakan sebenarnya? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, dari semua total proses LPDP, mulai dari penyeleksian dokumen,
penyeleksian tes skolastik, seperti yang saya bilang di atas tadi ya, itu adalah paling besar, katakanlah dari seluruh proses itu 80% ada di, bisa bukan 80%, bahkan 90% ada di tes skolastik dan substansi. 90% ada di tes skolastik dan substansi. Artinya begini, dari 90% tes skolastik dan substansi, 40% itu ada di skolastik, 80% ada di interview. Tapi ketika Anda punya LOE, berarti 90%-nya itu titik beratnya ada di interview. Jadi nilai yang seperti saya set tadi di atas, ya, ini contohnya LPDP umum 1.200, itu nilai 900, mungkin 1.100-nya itu dari interview. Sisanya 100-nya dari dokumen, dari essay. Mereka nggak penting dengan dokumen. Yang penting ketika Anda ditanya, itu bisa jawab. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman PIC di salah satu institusi, misalnya ke Mbak Istiqomah, Mbak Sela, saya selalu bilang, interview ini penting. Kamu itu bisa dapat award dari momen interview ini. Gitu. Jadi itu jawabannya ya, Mas Egi. Oke, kita lihat lagi pertanyaan dari selanjutnya. Mas Andri, silakan. Mas Andre Agaliksi ya. Silakan Mas, mau bertanya apa? Halo, Mas Andre? Oke, Oh, baik, enggak. baik, Pak. Oh, oke, silakan, Kedengaran silakan. ya, Pak? Kedengaran. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak, atas waktunya ya. Jadi, Ya. saya Andri, mungkin saya ada pertanyaan terkait, kan kita sudah prepare ya, Pak ya, dokumen-dokumen yang kita siapkan, baik itu CV, esai, dan lainnya ya. Nah, pada saat wawancara mungkin kan juga kita pasti ada nervous ya, Pak ya, dan mungkin ada pressure. Nah, yang akhirnya yang kita tulis tuh kita lupa gitu Pak, atau kita menyampaikan yang bukan yang kita tulis gitu, tapi pertanyaan terjawab misalnya, coba sebutkan pengalaman kamu yang paling sukses gitu kan, itu ada Pak dalam esainya, tapi kita ceritakan kita yang lain menjawab. Nah itu gimana? Itu pertama. Kedua, saat kita ngeblank, benar-benar wah kita dikasih pertanyaan yang nggak tahu gitu Pak. Nah itu baiknya kita jawab aja, tapi ujung-ujungnya nanti jadi sok tahu ya aja Pak ya. Atau kita menjelaskan, oh maaf Pak saya kurang paham, atau gimana tuh Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama, makanya saya selalu bilang, poin nomor 2, tinjau dokumen yang telah dikirim. Ya, itu paling penting. Ya, dan yang poin nomor 5 dan 6 lakukan. Latihan terus ya, simulasi terus supaya Anda menurunkan tensi nervousnya, menurunkan tensi kagoknya kalau bahasa anak muda. Kikuknya gitu. Karena Anda sudah latihan gitu ya, dan Anda pahami dokumennya. Jangan sampai Anda menjelaskan yang tidak Anda tulis. Pertama, poin Anda akan turun pasti. Ini orang akan menilai, ini orang gimana sih? You nulis apa, lu jawab apa gitu ya. Bahasanya kan gitu ya. Itu jangan sampai terjadi, tapi kalaupun, misalnya gini, ada juga Anda begitu udah submit, Anda baru sadar, aduh, ada pengalaman penting yang saya belum taruh nih di essay. Anda mungkin ada pikiran seperti itu. Ada pengalaman penting yang saya belum taruh di essay. Nggak apa-apa. Itu sampaikan. Tapi sampaikan juga pada saat interview, saya ada pengalaman penting tapi saya lupa taruh di essay Pak. Saya punya pengalaman A, B, C, D, E, F, G. Nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika Anda ditanya yang seputar essay, tapi Anda nggak bisa jawab karena Anda lupa, karena kikuk ya, karena Anda stres gitu ya. Terus Anda nggak bisa jawab, itu sangat fatal. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ketika Anda dijawab, tapi Anda tidak bisa jawab, saya kasih baris bawah bahwa jangan pernah Anda mengarang sesuatu yang tidak Anda kerjakan. Tulis itu. Ya, saya selalu bilang ke anak didik saya ketika dia mau interview, be yourself, be honest. Karena jangan sampai Anda itu menerangkan sesuatu yang bukan Anda kerjakan. Contoh ya, ketika Anda ditanya proyek sosial, karena kamu pernah nggak ikut NGO selama hidup kamu? Sebenarnya Anda tahu bahwa Anda tidak pernah ikut NGO atau proyek sosial. Tapi karena ingin membuat diri Anda tampak kelihatan keren di mata mereka, kalian ngeklaim punya teman Anda yang mungkin teman main Anda, dan kalian klaim itu kalian lakukan. Tahu apa yang terjadi? Dia akan gali di situ. Ketika Anda digali dan Anda kelihatan menjawabnya cuma di tataran atas atau di tataran umum, mereka akan tahu bahwa Anda tidak mengajarkan itu.
Jadi ketika Anda tidak tahu, lebih baik Anda jawab, saya tidak tahu. Ya, lebih baik Anda menjawab, saya tidak tahu, dibandingkan Anda mengarang suatu cerita atau membuat kelihatannya Anda kelihatan tampak keren, tapi itu sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Itu akan menjadi nilai minusnya sangat luar biasa bahaya. Ya, dan biasanya sih mereka nggak mungkin sih menanyakan sesuatu yang di luar dari essay atau di luar dari dokumen yang Anda sudah submit. Kecuali pengalaman pribadi, mungkin mereka akan tanya lebih luar dari essay, kan Anda tidak mungkin tulis pengalaman pribadi ada di essay. Itu pertanyaannya Mas Andri ya. Ada lagi yang mau ditanya mungkin? Oke, baik Pak, ntar siap. Terima Oke. kasih Pak Dudi. Iya, Pak Mas Hanafi selanjutnya. Silakan Mas Hanafi. Izin bertanya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Hanafi Pak dari Pusmanto. Iya. Sebelumnya saya juga baru perdana ya Pak untuk mengikuti PTB ini Pak. Karena saya Oke. masih mempelajari dari segi untuk tahapan-tahapan per LPDP-nya. Oke. Pertama sampai terakhir. Dan kemungkinan kan saya pribadi saya mungkin saya akan mengikuti tetap LPDP ya Pak, karena saya masih proses ya Pak. Dari segi itu saya juga akan mengikuti mana yang duluan scholarship-nya Pak, kayak government yang lain dari negara yang lain atau beberapa scholarship Pak. Dan saya pertanyaannya Pak, apakah pertanyaan yang di LPDP ini sama dengan scholarship yang lainnya? Dan terutama buat saya yang saya pengen di Asia ya Pak ya, yang di Asia. Dan itu tuh biasanya yang saya ketahui dan saya pelajari itu biasanya beasiswa atau scholarship yang disediakan oleh negara yang kita tuju sendiri, mereka akan mempertanyakan pertanyaan lanjutan biasanya. Apakah ada dampaknya bagi negara kami atau perusahaan scholarship yang akan memberikan beasiswa ini kepada Anda gitu loh Pak biasanya. Dan itu tuh kita jawabnya semestinya seperti apa Pak? Karena kan kita nggak tahu proses bisnis mereka seperti apa dan yang detailnya seperti apa gitu loh Pak. Oke. Pertanyaan Mas Hanafi bagus ya. Apa yang saya sampaikan di sini, saya bisa katakan bahwa most of scholarship institution atau government yang memberikan scholarship itu tidak jauh dari apa yang saya sampaikan di sini, terutama di poin 789 ya. Di poin 789 itu biasanya akan ditanyakan oleh seluruh scholarship, mau itu Chevening, mau itu Maki, mau itu Australian Award, semuanya pasti akan nanya ke 789 ini. Ya, jadi tolong apa yang saya tadi katakan, beri jawaban spesifik dan detail, susun rencana kontribusi karirnya itu kayak gimana, dan jelaskan dampak ke masyarakat. Saya tahu banget yang contohnya, saya ambil contoh ya, Chevening. Chevening itu kan beasiswa khusus ke UK dari negara United Kingdom ya, England ya, atau Inggris ya kita tahunya. Dia adalah mencari orang-orang yang bukan untuk kontribusinya ke England, tidak. Dia tidak mencari orang untuk kontribusinya ke Inggris. Dia mencari orang yang akan dia kasih beasiswa itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan menonjol di negaranya. Apa nih orang, siapa nih orang, dan apa nih orang. Maksudnya, kamu tuh nanti kalau saya kasih duit dan belajar di negara saya, kamu bakal punya impact apa terhadap minimal lingkungan kamu, gak usah negara deh. Minimal lingkungan. Lingkungan itu bisa bicara kelurahan, bisa bicara kecamatan, bisa bicara kota, bisa bicara provinsi ya. Kalau bisa ke negara lebih bagus. Tapi minimal apa yang akan kamu lakukan. Nah itulah yang makanya saya bilang 789 ini di seluruh beasiswa pasti akan menanyakan 789 ini. Yang seperti yang saya taruh di slide ini. Jadi itu jawabannya ya Mas Hanafi ya. Ada lagi pertanyaan mungkin Mas Hanafi? Oh baik Pak, berarti sistemnya tetap template-nya masih sama ya Pak, cuma nanti input Sama, semua scholarship ya. Tapi biasanya kan izin Pak, karena biasanya kan kita mendaftarnya kan di embassy masing-masing ya Pak ya, di kedutaan masing-masing ya Pak. Itu nantinya akan ada perbedaan mungkin nanti di situ ya Pak. Betul, sama. Australian Award juga mereka mencari potensi-potensi ibaratnya orang-orang yang punya kemampuan untuk mempunyai impact kepada masyarakat. Jadi dia pulang bukan hanya memikirkan, oh saya keren nih bisa dapat S2, bisa naik karir, bukan itu. Tapi dia mencari orang yang, ini kalau saya kasih scholarship ke kamu, kamu punya impact apa terhadap negara kamu, minimal terhadap lingkungan kamu, gitu loh. Gitu ya. Izin Pak, tanya Pak.
Nah, Ya. apakah ada dari anak didik Bapak yang di sekitaran Jepang atau China, Pak, untuk menjadi referensi kami, Pak, gitu? Apa sorry, kemana? Apakah ada anak didik Bapak yang udah lulus di Jepang atau di China, Pak, yang untuk Ada menjadi Jepang referensi banyak kami? saya. Gitu, Pak. Nanti Anda WA saya aja, nanti saya kasih contoh-contoh orang-orang yang berhasil ke Jepang. Termasuk keponakan saya berhasil ke Jepang. Baik, Ada, terima ada, kasih ada. Pak Dede. Oke. Oke, ada lagi. Nah, sekarang Mas Muhammad Soleh, silakan Mas. Mas Soleh, Mas. Iya, izin Ya, Pak. ya. Ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan. Baik. Terkait yang tadi dalam proses wawancara, kalau ditanya dalam bahasa Indonesia kan baiknya jawab bahasa Inggris ya Pak ya. Betul. Tapi itu apakah harus izin dulu, kayak apakah saya diizinkan untuk menjawab dalam bahasa Inggris atau langsung aja? Jawabannya langsung. Oh, langsung aja, nggak usah Ya, pakai nggak izin. perlu nanya. Itu nggak perlu ditanya. Karena Oke. secara logika gini, saya pernah ngomong sama salah satu interviewer ya. Dia tuh pernah ngomong sama saya gini, gua paling sebel bro, kata dia. Ketika gua tanya pakai bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa Indonesia. Ini orang bodoh atau apa, kata dia gitu. Udah jelas dia mau kuliah di luar negeri, emang pakai bahasa Indonesia kuliahnya, kata dia. Dia jawab begitu ke saya. Dia ngomong gitu ke saya. Emang Oke. dia pikir kuliahnya di sana pakai bahasa Indonesia, kata dia gitu. Jadi nggak usah pakai nanya, langsung jawab pakai bahasa Inggris. Oke, artinya lain hal kalau misalnya ditanya bahasa Inggris, cuman nggak bisa jawabnya, baru mungkin izin pakai bahasa Indonesia, atau kayak gimana Pak kalau case-nya kebalik? Better Anda siapkan bahasa Anda. Oke, Karena if you want to go to study abroad, Anda tidak bisa bahasa Inggris, itu Anda most likely tidak akan dipilih. Itu sama jawabannya. siap. Satu lagi Pak, kan kemarin nih memang saya juga ada pengalaman 2 kali ya interview dan gagal. Terakhir di batch 1 2025 ini. eh Itu bisa nggak sih Pak, kayak kita email ke pihak LPDP untuk mencari tahu penilaian apa di bagian mana yang kurangnya gitu kan? Kalau dari skornya aja cuman overall skor ya. Ya itu sih Pak. Jawabannya nggak bisa, Mas. Itu sudah mewenang LPDP dan dia tidak akan buka itu Anda dapat nilai 900 atau nggak 1000 itu di poin-poin mana. Dia jawabannya udah pasti nggak bisa. Itu Mas Soleh. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Makasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kita bisa diskusi apa aja karena ini untuk kebaikan Anda. Saya yakin kalau nggak salah di Oktober ini udah mulai interview ya. Di Oktober, September akhir, Oktober awal ya kalau nggak salah. Jadi sebelum Anda menghadapi itu, silahkan banyak tanya. Atau Anda pingin menjadi anak didik saya one on one, monggo. Silahkan catat aja nomor telepon saya itu di nama saya ada 0813 1808 1984. Anda minta waktu saya, Pak izin saya mau jadikan Bapak mentor saya buat PDP, boleh nggak? Silahkan. Ya. Oh ya, ada satu tawaran lagi menarik dari saya. Ketika Anda memang sudah mengapply ke jurusan-jurusan Anda di luar negeri melalui SAN dan memang jurusan-jurusan itu ada di university partnernya SAN, kita akan kasih 1 jam bersama interviewer untuk melakukan sesi seperti ini. Tapi sama interviewernya, sama interviewer langsungnya si LPDP. Jadi teman-teman jika apply ke SAN dan kebetulan jurusannya memang ada di university partnernya SAN, ya, kita akan kasih, mau berapapun banyak ya, mau ada 50 orang, mau ada 60 orang, kita akan kasih 1 session, nggak 1 jam sih, minimal 1,5 jam gitu ya, untuk bercakap-cakap atau nggak mendengarkan langsung tips and triknya dari interviewernya, dari si penginterviewnya. Saya akan bawakan 1 orang untuk ikut langsung menjadi narasumber buat Anda sekalian. Anda bisa tanya lebih detail lagi, Anda bisa tanya cases-cases seperti apa yang dia sebagai interviewer itu pernah hadapi, sehingga Anda bisa belajar dari apa yang dia pernah hadapi ketika menjadi seorang interviewer. Jadi kalau Anda apply melalui SAN dan ke university yang ada di SAN, kita akan bantu. Oh ya, kita kasih kabar juga ke kalian bahwa SAN baru aja merger dengan Study In atau nggak SI UK, Study In UK.
Jadi SIUK yang ada di Indonesia akan di-delete, akan bersatu dengan SUN, dan automatically semua university yang ada di SIUK itu akan bergabung ke SUN, dan artinya ketika kita sudah merger dengan SIUK, kita sekarang adalah agensi terbesar yang mempunyai jaringan university, bahkan mengalahkan IDP. Tadinya IDP yang nomor 1, sekarang kita yang menjadi nomor 1 karena kita merger dengan SIUK. Ya, nanti saya kalau Anda pengen tahu jurusan-jurusan atau nggak uni-uni apa yang sudah kerjasama dengan saya, nanti silakan WA saya. Ada lagi pertanyaan? Kalau memang malu bertanya, silakan chat, saya akan jawab. Apakah berlaku juga untuk yang sudah dapat LOE melalui Sanedu? Oh, jadi sudah melalui Sanedu cabang ya? Ini Mas Rizky ya? Iya Pak, betul Pak. Kemarin lewat Sunter, Miss Oke. Kartika kalau nggak salah. Khusus Mas Rizky saya oke kan? Khusus Mas Rizky. Teman-teman yang lain yang belum apply jangan lewat cabang ya. Karena ini program hanya lewat saya. Beda nih cabang sama saya nih. Meskipun satu institusi tapi beda. Ya khusus Mas Rizky boleh lah. Ya oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nanti tolong teman-teman WA saya aja jika mau apply. Jadi nanti saya tahu siapa aja yang sudah apply lewat SUN, sehingga saya nanti bikinkan session khusus buat teman-teman sebelum menghadapi interviewernya LPDP langsung, kita datangkan dulu interviewernya untuk sharing kepada kalian, sehingga kalian lebih mantap lagi untuk menjalani interview sessionnya nanti. Oke, apakah sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada, nomor telepon saya ada di nomor saya. Silakan hubungi saya jika ingin menjadikan saya mentor atau ingin tanya apapun silakan. Saya membuka bebas untuk kalian bertanya apapun. Ya. Oh ya, ada pertanyaan berikutnya. Pak, bisa konsul one-on-one untuk scholarship di Jepang? Oke, bisa. Nanti Mas Hanafi WA saya aja. Nanti saya kasih PIC-nya. Saya punya jaringan bukan hanya ke negara-negara yang ada di SUN, saya juga punya kenalan untuk ke Korea, saya juga punya kenalan ke Jepang juga ada. Tapi nanti saya kasih ke Mas. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kapanpun Anda ingin WA saya, silakan. Saya terbuka. Dan saya berharap sukses untuk proses yang ada di LPDP-nya. Dan bagi teman-teman yang mau ngambil batch 1 nanti di 2026, juga persiapkan dengan baik. Ya, saya titip pesan kepada Anda yang akan ngambil batch 1 nanti di 2026, tolong punya LOE unconditional dulu, sehingga Anda men-skip yang namanya tes skolastik. Jangan dianggap enteng. Tes skolastik itu bisa menjadi kalian gagal untuk lolos ke next step-nya gara-gara nggak lulus tes skolastik. Kan konyol ya. Kalian punya kesempatan untuk menghilangkan tes skolastik, tapi Anda tidak lakukan itu dan Anda gagal karena tes skolastik. Gitu ya. Tolong untuk yang bakal ngambil di batch 1 2026, persiapan dulu LOE unconditional-nya. Saya bisa bantu itu. Oke, itu aja dari saya. Saya izin untuk menyudahi acara ini. Insya Allah Mas dan Mbak semuanya bisa sukses. Saya berdoa Anda bisa mendapatkan gelar atau apa yang Anda inginkan